Pasca aksi demonstrasi Jakarta berangsur kondusif, masyarakat asik berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin. Ya, sementara itu di kawasan Blok M Jakarta Selatan, pusat perbelanjaan kembali normal. Aktivitas perdagangan juga berjalan biasa. Situasi Jakarta berangsur kondusif pasca unjuk rasa yang terjadi 3 hari berturut-turut sejak Kamis hingga Sabtu kemarin. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat asik berolahraga di arena Car Free Day Sudirman Tamrin pada Minggu pagi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjaga tepat di Bundaran Senayan hingga kebijakan Car Free Day selesai pukul 10 pagi. Ratusan personil dari Disub dibantu prajurit TNI disiagakan di arena Car Free Day Sudirman Tamrin. Situasi Car Free Day Sudirman Tamrin aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak berolahraga pagi sambil bersilaturahmi. Sementara kondisi pusat perbelanjaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru terlihat normal. Suasana santai dan normal para pengunjung pun terlihat jelas. Bahkan stand dan kios-kios di pusat perbelanjaan terlihat beraktivitas seperti biasa. Sejumlah warga pun berharap agar Jakarta bisa kembali normal agar aktivitas perekonomian tak terganggu. Sementara kondisi ruas Jalan Kuitang Raya tepatnya di depan Makobrimob kembali normal. Hanya nampak puing-puing sisa unjuk rasa. Meski area ini belum dapat dilalui kendaraan, sejumlah ruas jalan lainnya yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi warga. Warga yang ingin beraktivitas dapat dengan tenang melewati ruas Jalan Salemba Raya dan Menteng Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri ini mengerahkan 342 personil gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua akan bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP ketat. Di kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Petugas pemadam kebakaran membersihkan sisa material pembakaran ban oleh massa aksi. Ya, pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh, sejumlah titik terdapat sisa pembakaran yang membahayakan pengendara. Satu persatu jalan yang dijadikan lapangan untuk berunjuk rasa warga dibersihkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menyemprotkan air untuk menghilangkan sisa pembakaran dan bekas di sejumlah titik jalan yang ada di sekitar area DPRD Jawa Barat. Sekarang kita membersihkan sekitar 5 titik karena titik-titik tersebut adalah dipergunakan oleh masyarakat yang pada saat melakukan demo membakar-bakar sampah, membakar-bakar ban-ban bekas, tapi menempel di jalur jalan raya yang notabene sangat riskan pada saat ada pengguna jalan, terutama motor-motor pada saat ada pengereman dan mendadak itu pasti akan terjadi jatuh ataupun korban.
Sebelumnya aksi demonstrasi oleh massa tak dikenal berhasil diredam petugas kepolisian. Meski demikian, beberapa fasilitas umum serta kendaraan dirusak oleh massa seperti rambu lalu lintas dan warung UMKM. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan aparat TNI bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing kantor wali kota dan juga DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, kantor wali kota, DPRD serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan lagi karena kerusakan parah yang ditimbulkan. Pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu sore, kondisi kantor wali kota, gedung DPRD, dan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan kini hanya menyisakan puing-puing hangus terbakar. Api yang melalap bangunan baru benar-benar padam pada Minggu pagi setelah membakar hampir seluruh bagian gedung. Puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor wali kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Hari ini kita laksanakan yang pertama adalah sterilisasi wilayah agar masyarakat tidak masuk ke dalam lokasi ini. Karena gedung-gedung yang sudah terbakar ini disinyalir sudah rapuh. Sehingga jika masyarakat masuk ke dalam gedung, dikhawatirkan nanti akan timbul korban baru. Kantor wali kota, DPRD, serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan kembali karena rusak parah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Timur membantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Ya, korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengrusakan fasilitas umum dan lainnya. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun
tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online bersama petugas kepolisian Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar doa bersama dan menyalakan 1000 lilin sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan saat demo besar di Jakarta. Ya, hal serupa juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi solidaritas digelar ratusan pengemudi ojek online di Monumen Mandala Pembebasan Papua Barat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1000 lilin dinyalakan hingga lagu kebangsaan dinyanyikan sebagai simbol kedukaan atas tewasnya rekan seprofesi mereka akibat bentrok di Jakarta. Dalam aksinya, ratusan ojol menuntut agar pelaku yang kini ditahan agar diproses hukum secara transparan hingga berharap kejadian merenggut korban jiwa tidak terulang kembali. Aksi damai ini pula sebagai momen memperingati kondisi negara yang kian memprihatinkan akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online beserta Polres Banjarnegara dan Kodim 0704 Banjarnegara, Jawa Tengah juga menggelar aksi doa bersama dan nyalakan 1000 lilin. Doa bersama digelar di Pendopo Banjarnegara, Jawa Tengah dan dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas mendiang Afan Kurniawan yang tewas saat demo terjadi di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengusut kasus kematian Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Setelah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan rantis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Divisi Propam Polri menyatakan saksi penempatan khusus selama 20 hari. Kasus ini pun menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden, oknum aparat yang terlibat telah diperiksa. Selain itu, Presiden juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Insiden yang menewaskan Afan Kurniawan memicu reaksi publik. Selain memetik kemarahan, rekan-rekan sesama pengemudi ojek online juga sudah menggelar doa bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Ya, pemanggilan ini dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu lalu. Pak, sini Pak, dikit Pak. Prestasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Sekret ya. Terima kasih Mas. Mas, agendanya Mas. Ya, selain Menteri Kabinet Merah Putih, pemirsa, sejumlah elit partai politik juga mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu siang. Di antaranya Ahmad Muzani, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak nampak hadir.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Dalam pertemuan yang digelar mendadak ini, tidak terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani tiba pertama kali sekitar pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Muzani tidak menjawab saat dicecar berbagai pertanyaan. Berselang hanya beberapa menit, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Ibas mengatakan datang ke istana mewakili Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang melakukan kunjungan ke Cina. Ibas tiba bersama Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Hairon. Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan sikap Demokrat terkait insiden protes sepekan terakhir. Ibas sedih dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden di Pejompongan. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tiba bersama Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak menjawab saat dicecar wartawan setibanya di Istana Kepresidenan. Pria yang disapa Julas ini berjalan cepat ketika ditanya soal status kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak banyak berkomentar saat ditanya awak media. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas
harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya, sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Syahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adi Iskadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025. Ya, hal ini dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan juga etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adi Iskadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta turut memperlihatkan momen yang menyejukkan hati. Ya, sejumlah momen solidaritas itu terekam oleh warganet di media sosial. Satu.
Momen seorang anggota TNI Angkatan Laut terekam kamera memborong minuman pedagang kecil untuk diberikan kepada para demonstran di Jalan Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Anggota TNI Angkatan Laut tersebut juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan damai. Semoga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para demonstran yang saat ini ingin menyampaikan inspirasinya, tetap tenang. Oh, terima kasih aku. Makasih aku, makasih. Momen seorang pria membagikan minum kepada para pengemudi ojek online yang melayat almarhum Afan Kurniawan juga tersebar di media sosial. Oh, terima kasih aku. Warganet pun memuji pria tersebut dan berkomentar jangan takut berbuat baik. Makasih aku, makasih. Kasih Pak Ahmad. Jangan ngomong ya, kita tidak miskin tapi kita berjuang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah menjara. Ini haram kalau kalian jara. Momen seorang emak-emak mengimbau warga agar tak merusak mobil dalam unjuk rasa juga viral di media sosial. Ibu tersebut menyampaikan larangan untuk melakukan pengerusakan terhadap mobil salah seorang warga yang diduga baru pulang kerja pada unjuk rasa yang terjadi di sekitar Semanggi Jumat malam. Ia juga menyebut jangan merusak fasilitas umum karena berasal dari uang rakyat. Pemirsa, ratusan masyarakat menggelar doa bersama untuk Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Ya, selain menggelar doa, masyarakat juga melakukan sholat goib untuk korban meninggal dunia di Jakarta. Sebagai bentuk ungkapan solidaritas, ratusan warga Majalengka menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, korban meninggal di Jakarta. Selain sholat gaib, mereka juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Imam. Kegiatan ini menyusul kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang kian ramai dengan aksi unjuk rasa. Di mana negara hari ini dalam kondisi sakit, bangsa dan negara ini sedang kondisi sakit, artinya tidak lagi sehat-sehat sekali ya. Karena itu sebagai insan yang beriman, saya mengajak momentum di Subak Keluar ini untuk mendoakan. Yang pertama mendoakan bangsa dan negara agar terhindar dari balai. Yang kedua, di Jakarta ada musibah di mana dalam rangka perjuangan demokrasi ada yang meninggal. Masyarakat Majalengka berharap Indonesia kembali sehat, damai, dan tidak terjadi aksi anarkis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Ya, Pramono Anung ini juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak pasca bentrokan massa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut, moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Pada hari ini, sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Selain itu,
Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Selain menggelar rakor sebagai bentuk aksi nyata sosial, partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini juga menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar. Partai Perindo terus memperkuat kekuatan di internal partai guna menghadapi kontestasi pemilu tahun 2029 mendatang. Salah satunya melalui rapat koordinasi DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara yang menjadi tahapan penting bagi Partai Perindo untuk menyiapkan verifikasi partai politik. Rakor di kantor DPD Partai Perindo Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dihadiri Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari juga membagikan sejumlah paket sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada konstituen. Harapan kami, rapat konsolidasi ini menjadi tahapan untuk memastikan verifikasi parpol ke depannya dari Partai Perindo. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan verifikasi. Perindo lulus kembali menjadi partai peserta pemilu. Harapan ke depan untuk Perindo yang tadinya untuk Kota Kendari kami dapat 2 Alex, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat paling tidak 5 Alex. Partai Perindo yang dipimpin oleh Angela Tanu Sudibyo terus mendorong para kadernya melakukan kerja politik dan kerja sosial guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Israel merilis kondisi militer mereka memantau serangan terhadap target Houthi di Yaman. Petinggi militer Israel memantau sambil memberikan instruksi kepada perwiranya. Sepekan lalu Israel telah menyerang pusat pasokan listrik di Yaman. Namun hal ini tampaknya belum bisa memuaskan Israel. Dalam rilis video dari Kementerian Pertahanan Militer Israel, petinggi Israel memantau dan memberikan instruksi kepada perwira militer di lapangan. Israel mengklaim penyerangan didasari karena keyakinan adanya target markas Houthi di Yaman. Namun Yaman membantahnya dan menyatakan serangan didasari karena petinggi Yaman mendukung pembebasan Gaza. Ribuan warga Gaza terpaksa kembali mengungsi akibat serangan Israel yang kian intensif. Israel dilaporkan mulai menggempur pinggiran kota Gaza dengan serangan udara dan artileri. Warga Gaza kembali mengungsi setelah militer Israel menetapkan kota Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya menjelang operasi besar-besaran pada hari Sabtu 30 Agustus. Kendaraan para pengungsi melintas di antara bangunan-bangunan hancur di sepanjang jalan pesisir menuju ke arah selatan Gaza. Pemandangan memilukan ini terjadi sehari setelah militer Israel menetapkan kota Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya menjelang operasi besar-besaran di jantung wilayah Palestina tersebut. Israel dilaporkan mulai menggempur pinggiran kota Gaza dengan serangan udara dan artileri menghantam permukiman di tepi area padat penduduk. Akibatnya ribuan warga sipil terpaksa kembali mengungsi. وطلعنا من الموت مرة واحدة بكفي. أنا بدي أوجه رسالة واحدة بس للمفاوضين بكفي. إلنا سنتين بننزل من منطقة لمنطقة من شارع لشارع ارحمونا. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban jiwa sejak awal perang telah mencapai 63.025 orang. Sementara itu, 159.490 orang lainnya luka-luka. Pemirsa, kapal motor Senang Hati 68 bermuatan 60 ton kelapa karam di perairan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya kehilangan sebagian muatan karena hanyut, awak kapal juga mengaku kapalnya dijarah warga sekitar. Kapal motor Senang Hati 68 yang bermuatan 60 ton kelapa karam di jembatan 2 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Warga sekitar pun mengenakan perahu sambil membawa kail maupun jalan mengambil kelapa yang berserakan di laut.
Kapal berukuran 34 GT itu sebelumnya berangkat dari Pulau Nipah Panjang dan bersandar di pelabuhan Golden Fish Jembatan 2 Barelang. Saat itu kondisi air laut sedang pasang. Setelah selesai bersandar, awak kapal beristirahat. Namun pada malam harinya, kapal tiba-tiba miring akibat terbentur bekas pancang beton dermaga yang sudah patah. Air laut pun masuk ke dalam badan kapal hingga akhirnya karam. 60 ton kelapa dari Nipah Panjang, Provinsi Jambi ini rencananya untuk dikirim ke Batam. Namun muatan kelapa hanyut terbawa arus. Air pasang kami masuk pas air surut, nyangkut. Nah itulah jam 3 subuh kejadiannya kapal. Karam ke bawah. Oke. Atas kejadian ini dari total muatan 60 ton yang ada, hanya sekitar 30 ton yang tersisa. Kerusakan kapal sendiri diperkirakan mencapai 50%. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kustionosa, Ainus melaporkan. Tertangkap tangan masuk ke rumah warga seorang pria yang diduga akan melakukan pencurian di Goa, Sulawesi Selatan babak belur dihakimi warga. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk bubarkan aksi massa yang geram. Massa mengepung sebuah rumah tempat pelaku pencurian diamankan di Desa Palantikang, Patalasang, Kabupaten Goa. Bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Seorang pria berusia 26 tahun tertangkap tangan saat akan mencuri. Pelaku sempat diikat oleh warga. Massa kesal karena di wilayahnya kerap terjadi aksi pencurian, namun pelaku tidak pernah tertangkap. Pelaku dievakuasi ke kantor polisi, namun polisi menemui hambatan warga yang terus melakukan penyerangan. Aksi percobaan pencurian ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah saat mendengar istrinya berteriak. Kebetulan Pak, saya sebentar mandi, terus tiba-tiba ada yang dobrak pintu belakang, masuk ke rumah, terus istriku berteriak histeris. Saya lari keluar, tidak pakai handuk, terus keluar di rumah, dikerumunin sama warga. Akhirnya pelaku dapat diamankan oleh polisi. Yang terduga pelaku pencurian, namun setelah saya sampai di TKP, massa tidak berimbang dengan jumlah personil. Untuk selanjutnya kami sudah amankan ke Polsek Kota Barat. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik rumah untuk menyelidiki aksi pelaku masuk ke dalam rumah warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Dari tangan ketiganya, polisi mendapati 2 botol bom Molotov. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom Molotov dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom Molotov. Bilang kamu nggak kenal sama dia. Ya, aku diam. Aja di dalam. Iya. Hei, saya tahu apa? Kok ada buktinya ini tadi ya, teman Murjin ya? Tadi lu ngobrol bareng. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom Molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Bawa bom Molotov. Oh, ini Bang indikasi. Coba Bang, mana Bang? Awalnya mau ngelempar dia Bang? Iya. Salah tasnya udah dilempar. Ada berapa orang di indikasi ada berapa orang Bang? 6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sekaligus informasi tadi menutup Lintas News pagi hari ini. Dan pemirsa juga Anda bisa menyaksikan berita-berita yang dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Anita Dewi. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.